مرحبا أهلا النوادي. Kota beliau namanya Zabid. Ini kota berkah. Sampai hari ini kota tersebut melahirkan banyak ulama. Nama kotanya Zabid. Bahkan disebutkan di dalam kitab Musnaf Syekh Abdul Razak, ada seorang bernama Amrun Al-Khuzai. Dia dengan rombongan dari orang-orang Zabid berangkat naik kapal. Tujuannya ingin memeluk agama Islam di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya mereka ke kota Madinah, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, "Min aina ji'tum?" Min aina ji'tum? Kalian berasal dari mana? Qalu, mereka menjawab, Zabid. Kami berasal dari kota Zabid ya Rasulullah. Kemudian Nabi berdoa, Barakallahu fi Zabid. Semoga Allah berikan curahan keberkahan di kota Zabid. Doa Nabi 14 abad yang lalu itu benar-benar terwujud. Kota Zabid salah satu kota yang melahirkan banyak ulama, tidak pernah terputus ribuan tahun yang lalu sampai hari ini. Ribuan tahun yang lalu sampai hari ini. Bahkan penulis kitab Maulid Ad-Dibai, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai Asy-Syaibani Az-Zabidi, itu asli Zabid, mukim di kota Zabid. Beliau ahli hadis, ahli sejarah. Bahkan kitab maulidnya kita baca di Indonesia. Maulid Ad-Dibai itu karya beliau. Lahir tahun 866 Hijriah, wafat 944 Hijriah. Beliau menulis kitab hadis berjudul Taisirul Wusul. Dan beliau juga ahli sejarah. Menulis kitab khusus membahas sejarah kota Zabid berjudul Bughyatul Mustafid fi Akhbari Madinatiz Zabid, membahas sejarah kota Zabid. Di situ kalau kita baca, untuk menghitung ulama-ulama yang muncul dari kota Zabid, kita tidak mampu menghitungnya karena begitu banyaknya. Sama halnya kota Tarim, kota yang memunculkan banyak ulama. Di Yaman juga ada kota namanya kota Zabid. Secara umum beliau bahas banyak kota-kota di Yaman juga melahirkan banyak ulama. Beliau tulis sebuah kitab berjudul Qurratul Uyun. Qurratul Uyun fi Tarikh Al-Yaman Al-Ma'mun. Kitab itu sangat tebal, membahas sejarah kota Yaman, negara Yaman, dibahas satu persatu beserta isi sejarah kota-kota yang ada di Yaman. Jadi satu kitab ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Jadi yang mengarang kitab Maulid luar biasa. Beliau menghatamkan Sahihul Bukhari 100 kali khatam. Ini kitab Sahih Bukhari yang kita baca. Ini juga ringkasannya. Kalau yang aslinya tebal. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai menghatamkan 100 kali khatam kitab itu. Kita sekali saja belum, ya. Sekali saja belum. Beliau 100 kali. Kalau kami di pesantren setiap bulan Rajab khatam, karena ada tradisi membaca dari awal Sahih Bukhari sampai akhir setiap bulan Rajab. Itu tradisi daripada ulama-ulama salaf. Jadi kalau di pesantren misalnya 10 tahun berarti sudah 10 kali khatam Sahihul Bukhari. Kita baca dari awal sampai akhir. Itu tradisi di setiap bulan Rajab di kalangan para ulama. Bahkan mufti Kesultanan Ternate menggunakan nama kota Zabid. Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi. Az-Zabidi itu kota Zabid karena beliau pernah menuntut ilmu di sana. Dan beliau mengatakan semua rumah yang ada di sana ulama semua. Sisa pilih saja mau belajar apa, ada di situ. Ya.
Mau belajar apa saja ada di situ. Itu keberkahan doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan satu ulama bernama Imam Ibnu Muqri'. Al-Imam Ibnu Muqri'. Al-Imam Ibnu Muqri' ini kurang lebih sezaman dengan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menyatakan Al-Imam Ibnu Muqri' adalah ulama yang paling alim satu negara Yaman di zaman itu. Ulama yang paling alim satu negara Yaman. Ini Yaman ini banyak ulama. Yang paling alim di zaman itu Ibnu Muqri'. Asalnya di mana beliau? Zabid. Bahkan kitab yang beliau tulis satu kitab tapi terhimpun 5 ilmu. Ilmu tarikh, ilmu sejarah, ilmu fikih, ilmu nahu, ilmu arud, ilmu qawafi. Ya, ilmu nahu, ilmu arud, ilmu qawafi membahas tentang ilmu bahasa Arab. Ilmu fikih membahas tentang hukum Islam. Ilmu tarikh membahas tentang sejarah. 5 ilmu dalam satu kitab beliau tulis berjudul Unwan Syarafil Wafi. Nah, itu satu lembar dibuat seperti teka-teki. Jadi kalau kita baca ke kanan ilmu ini, turun ke bawah ilmu fikih, putar ke belakang ke atas begini ilmu qawafi. Balik kitab baca terbalik muncul ilmu baru lagi. Itu beliau tulis kitab seperti itu. Dan itu luar biasa. Tidak mudah, setiap lembarnya begitu. Seperti teka-teki. Teka-teki silang. Baca kanan dapat ilmu ini, ke bawah ilmunya beda lagi. Kemudian silang begini beda lagi. Baca putaran di atas beda. Baca terbalik, kitab kita balikan ke belakang begini, baca terbalik, ada ilmu lagi di bagian balikan itu. Dijadikan satu kitab namanya Unwan Syarafil Wafi. Itu salah satu kitab karya Al-Imam Ibnu Muqri'. Imam Ibnu Muqri' ini adalah orang yang bermukim di Zabid. Kemudian ada ulama pengarang kitab Al-Qamus Al-Muhit, kitab kamus bahasa Arab yang sangat terkenal di kalangan para ulama, berjudul Al-Qamus Al-Muhit karya Fairuz Abadi. Beliau salah satu daripada gurunya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau juga adalah orang yang pernah dinyatakan bermukim dan lahir di kota Zabid. Sebagian ulama mengatakan lahir di Persia, tapi sebagian mengatakan beliau sebenarnya asli kota Zabid. Ada juga ulama yang mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, bernama As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi, menulis kitab Ithafus Sadatil Muttaqin yang mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin, dan juga kitab kamus bahasa Arab 40 jilid lebih berjudul Tajul Arus min Jawahiril Qamus. Beliau juga adalah orang Zabid, namanya As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi, yang nanti hijrah ke Mesir dan menjadi guru besar di Mesir, belajar kepada Al-Habib Mustafa Al-Idrus yang hijrah dari Hadramaut ke Mesir dan dimakamkan di Mesir. Jadi masih banyak, itu sebagian kecil. Kalau kita bacakan nama-namanya itu bisa berjilid-jilid kitab. Namanya saja, bukan biografinya. Karena Nabi sudah doakan, Barakallahu fi Zabid. Semoga Allah berikan curahan keberkahan di kota Zabid. Di riwayat yang lain Nabi katakan, Atakum ahlul Yaman, datang kepada kalian orang-orang Yaman. Hum, mereka, Arakul afidah, memiliki hati yang lembut. Al-iman Yaman, al-iman Yamaniyun, iman itu di Yaman. Al-hikmatu Yamaniyah, hikmah itu di Yaman. Al-fiqhu Yamani, fikih itu di Yaman. Jadi Nabi sudah nyatakan 14 abad yang lalu